nanti ketemu dilakukan bahwa yang pertama ini pendataan penduduk sangat penting daripada segala-galanya. Selain dari ada yang lain-lainnya sangat penting. Jadi kita minta dari mulai RT terpilih dibantu dengan stafnya, pendataan itu orang-orang yang kemarin dapat arahan itu bahwa ingat bahwa ada yang kakak sengkonek, nik juga pun sengkonek. Jadi sistem pelayanan kemarin ketemu sudah ingat, mungkin masyarakat mungkin ada yang nanti rapat masyarakat kita bisa sampaikan juga, tapi ini kita balik ulangi lagi bahwa nanti sistemnya sistem aplikasi. Pelayanan di sana itu sistem aplikasi. Tapi kalau memang kakak yang connect itu menyalahkan nanti diri sendiri yang susah. Untuk sementara 2023 tuh mungkin Pak Amfi tuh mungkin akan jadi sistem aplikasi pelayanan, mereka tuh pakai pengantar-pengantar lain. Tinggal ketemu connect saja dengan di sana, nah ketemu kirim kamu urusan apa, tinggal kamu mungkin kemarin ada gambaran seperti itu. Tinggal apa nih saya ketemu urusan apa, nama siapa, langsung di sana kalau dosa ada data semua ada dalam aplikasi, itu berarti dia connect langsung. Tapi kalau saya, mohon maaf, itu dosa bisa layani. Jadi pendataan ini sebelum sistem aplikasi itu kan jalan untuk 2023, data penduduk ini penting. Kalau yang saya connect silakan kembali ke Capil untuk kasih konekakan. Contoh, kemarin itu dekat pengurusan Ibrahim Pujo. Semua pada kakak ada baru saja, itu sistem barcode. Sistem yang paling terbaru, itu yang sah itu. Kalau tanda tangan setelah 6 bulan harus ganti. 6 bulan kan sistem barcode. Barcode itu sah. Jadi bikin barcode, padahal dia pun aneh. Karena dia pun aneh itu di SMA apa? Alia Sanawiyah, Alia ya. Alia di SMA Tuleu sana, itu kan di bawah kantor agama. Dia sengkone dia pun kakak. Dia pun segala sesuatu mau anak mau ikut ujian setengah mati. Dia datang ke Sobeta karena beta yang ngurus akan. Lalu beta ke sana ini padahal betul, kamu buka akun konek kan Kementerian Agama. Itu berakam konek ke sana. Itu hal-hal itu akan terjadi padahal subakot itu. Jadi semua lini itu harus konek. Terutama yang paling intinya tuh di Badan Statistik. Itu harus konek. Kemarin juga ada pendataan itu kalau saya itu ada statistik juga, itu harus kakak konek. Beta minta kalau mencari kakak yang konek itu harus dapat perbaiki. Jadi sistem aplikasi di desa nanti kamu orang sendiri warga yang susah. Pelayanan saya pakai surat-surat promosi lagi. Itu Ampi suka ingatkan sekali sekretaris desa. Nah, jadi itu yang kita sampaikan itu yang pertama. Jadi sekali lagi pendataan RT dan stafnya harus pendataan mulai terserah dari kapan. Jadi mesti harus mulai bisa start dari sekarang kan terserah karena kakak sekarang sudah definitif. Sudah terhitung dari tanggal 26 bulan 11 tahun 2020 itulah definitif sampai 2027 November 26 November 2027 baru habis masa jabatan. Nah itu. Yang kedua mungkin masalah yang beta lihat yang tahun-tahun kemarin itu memang ada juga ada di RT, ada juga yang sengaja. Peta dena tuh harus. Dena masing-masing wilayah tuh harus ada. Supaya bisa tahu penduduk jumlah rumahnya itu berapa yang pasti. Dalam rumah itu berapa kakak yang harus ada. Biasanya dalam rumah itu ada yang 2 kakak. Isi data, beta minta kalau isi data ada keterangan di bawah tuh ada kontrak-kontrak, sewa-sewa, numpang-numpang. Karena ada 1 kakak tuh ada sampai 1 rumah tuh ada 2 kakak, ada sistemnya numpang. Yang tuan rumah apa penduduk apa tetap, rumah tetap, lalu yang lain tuh numpang atau kontrak atau kos. Itu saja bisa terjadi di masing-masing wilayah kerja. Nah, yang berikutnya yang ketiga, kemarin juga masalah buku administrasi. Buku administrasi ini masuk keluar tuh harus ada. Pengurusan segala sesuatu, jangan sampai kemarin. Beta tuh contoh, beta mau buat contoh, beta tuh bukan apa, tapi beta pun termasuk lengkap. Di dalam RT itu beta pun ada. Surat masuk keluar, buku tamu pun ada. Nah, jadi beta minta supaya buku itu supaya pada saat orang mengurus sesuatu berarti dia punya maksudnya apa. Itu dia tahu. Kadang-kadang orang beta juga kadang-kadang bingung. Besok ada tahun ini dia bikin surat izin usaha. Bukan lagi izin usaha. Ini sebenarnya izin usaha ini berapa kali banyak yang urusin untuk apa sebenarnya ini. Jadi supaya ketemu terkontrol di dalam buku keluar itu harus atau punya tujuan untuk pengurusannya apa maksud supaya kita bisa tahu di situ.
pengantar ke desa ini apa dia maksud? Katanya berdobel-dobel, katanya tinggal kasih izin usaha, ini kemana yang dong izin usaha? Memang dong pun hak, tapi jangan sampai salah gunakan. Katanya kasih juga, katanya pun nama, katanya saya tahu fungsinya untuk apa. Nah, nyatanya nanti kalau ini, katanya yang salah, katanya kurang fokus sebagai RT. Dong salah fungsikan apa? Nah itu. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang berikutnya. Jadi kemarin juga mungkin mengkali kita ada angkat juga persoalan-persoalan yang ada di dalam wilayah kerja. Pasti bagaimana pasti ada. Tapi kalau bisa selesaikan masalah keluarga dalam satu wilayah kerja, kalau bisa selesaikan, mohon maaf, bisa selesaikan secara baik-baik, secara ini di internal RT dulu. Ada stafnya. Semua kalau bisa merangkul stafnya bikin selesaikan satu persoalan. Kalau memang bisa selesai, ada ketemu sebagai RW ada. Kemarin juga beta minta supaya segala sesuatu tuh ketemu yang bukan untuk kehormatan tapi kewajiban sebagai ketua urus sesuatu masalah itu jangan langsung dulu ke keamanan. Ketemu bisa ke keamanan, ketemu ya sikon persoalan itu seperti apa. Kalau orang mau kuburu separang, itu boleh. Atau misalnya, tapi kalau yang mereka buat mulu saja, tuh bakal biasa contohnya, katong bisa reda dalam RT, apa gunanya katong telepon keamanan, padahal itu urusan ada, memang dong hak ada, dong hak untuk menyelesaikan persoalan ada. Tapi kalau masalah hal-hal yang katong saya mampu untuk selesaikan persoalan, padahal masalah kecil. Itu akan pasti akan terjadi. Kalau memang kalau sudah bisa selesai, dong mau langsung ke polisi, walaupun masalah kecil, tapi kalau mau langsung ke polisi, monggo, silakan. Kalau kata itu saya mampu lagi. Saya bisa mediasi lagi, itulah hal yang paling terbaik bagi orang. Tapi kalau beta pikir bahwa segala sesuatu RT itu semua bisa mampu diselesaikan persoalan. Jadi bukan kata-kata orang calon RT itu bukan kata-kata hanya apa-apa saja, tapi harus mampu punya kemampuan bisa untuk menyelesaikan persoalan apa saja yang terjadi di masyarakat. Kalau saya bisa ada ketua sebagai RW, bukan kata RW ini kita mampu lagi, atau RT bukan kita mampu, masyarakat lebih mampu dari ketua. Coba bagaimana caranya supaya ketua punya kemampuan ini akan bisa mendukung oleh masyarakat banyak. Ketua sekali-sekali bikin pertemuan dengan masyarakat masing-masing wilayah kerja. Apa program-program dorang itu supaya dorang bisa tahu. Dan dorang bisa hormati ketua orang. Kalau memang ketua sering ada rapat dalam internal masing-masing RT. Apa saja silakan. Nah, nanti kalau macam umpamanya mengundang beta untuk mau kasih penjelasan, ya oke lah. Semua RT pun tidak ada masalah. Beta siap. Kalau butuhkan beta, kalau saya ya biasa. Silakan saya tinggal bekerja, beta menggali tadi ada rapat yang warga ada ini. Silakan. Itu malah lebih bagus, beta lebih senang seperti itu. 1 bulan barang 1 kali kah? 1 bulan 2 bulan barang 1 kali kah? Jadi dari sikon. Jangan ketemu tinggal pikir ini yang lalu ketemu kita bilang ada hal-hal yang bilang ketemu sama saja dengan RT kemarin. Contoh seperti itu. Ada bahasa begitu ketemu menggunakan bagaimana. Kalau bisa tuh itu contoh yang kemarin itu bilang apa yang memang yang saya bisa ambil ketemu buang. Yang bagus ketemu ambil untuk RTT yang lalu. Bukan ketemu bilang dong baik. Minimal sama dengan dong kerja kemarin bila perlu lebih di atas. Pelayanan masyarakat itu paling penting daripada segala-galanya. Walaupun ketemu ada apa, ada staf RT. Kemarin ada bilang bahwa kalau macam umpamanya pelayanan masyarakat berdomisili, kadang-kadang RT sengaja kasih diwakilkan pakai atas nama. Tapi kalau memang sudah beda RT sengaja, sekretaris sengaja, yang diwakilkan bendahara, itu saya boleh tidak atas namakan UB bendahara, saya boleh atas namakan sekretaris lain. Itu UB, itu dia bukan atas nama lain tapi dia pun kodenya UB. Itu kemarin ada sistem administrasinya seperti itu, pelayanan masyarakat. Jadi dia pun kode itu batas 2 saja atas nama. Itu sekretaris masuk ke bendahara, berarti bendahara pun tapi harus kodenya di atas UB. Itu berarti bendahara oke. Tapi taruh dia penjabatan di bawah bendahara RT sekian. Baru tanda tangan. Jangan persoalan. Jadi ada administrasi yang kemarin itu sangat penting untuk melayani masyarakat supaya jangan ketemu. Nanti itu juga membuat nomor surat. Nomor surat itu nanti mungkin jadi dari agenda juga dari saya sebagai acuan pedoman nomor surat, undangannya nomor kode berapa. Kemarin kan teman-teman pertanyakan itu, tapi karena blank saya ada
Jawabannya itu mungkin beta dari kemarin ada jawab hanya kode surat domisili 471. Karena memang surat domisili itu ada di beta pun tangan itu di selama beta jadi RT itu ada itu beta hafal akan mati itu. Untuk surat berdomisili itu kode suratnya 471. Tapi yang lain itu saya bisa jawab karena beta sudah tahu. Kemarin ada bilang undangannya surat nomor berapa. Jadi kemarin itu Pak Juan Kayu itu Anto kasih penjelasan supaya dari desa kasih pedoman contoh-contoh surat supaya itu jangan salah. Memang malu loh kalau kita buat surat keluar baru nomor suratnya sempon tahu. Padahal nomor surat itu masing-masing ada garis miring apa. Jadi tapi nomor surat itu paling penting. Perihal judul surat berarti dia nomornya ada. Jangan bukan kata berdomisili, itu 471 undangan 471 ada pedoman. Nanti pedoman nanti berketongin Anton minta supaya sistem buka di WA sama WA ada bisa ada nanti di WA itu aturan masih bisa atau bisa dapat. Yang berikutnya mengenai usulan BLT maupun dengan bantuan-bantuan lain PKH maupun sosial yang lain. Ini kategori sudah menurun dari 40% tahun kemarin, sekarang dia turun hanya dari pusat kasih hanya 25%. 25% kemarin itu 25%, masing-masing RT hanya dapat kalau saya salah 5 orang kan 6 orang saja yang berhak. Tapi ada standar untuk mendapat itu ada standar. Kemarin itu ada paling ibaratnya kemarin itu paling miskin. Standar itu minimal pendapatan per bulan hanya 500. Beta kalau kemarin beta bilang barang tua, beta bilang bukan sebenarnya ini kan yang dapat ini memang kan katong saya bisa hilangkan akan bolong. Ini kan aturan dari pusat. Beta bilang Pak Juan, ini kebijakan yang katong ambil. Kalau mau hitung dia miskin, saya ada yang miskin di sini lah untuk pendapatan itu. Itu makanya orang seram-seram yang untuk mereka tinggal di gunung-gunung saya yang punya dinding gaba-gaba. Rumah masih atap, rumah dia statusnya masih tanah. Itu yang diwajibkan harus dapat sebagai BLT atau mungkin bantuan-bantuan sosial lain. Tapi kata ini kota ini kebijakan yang kita ambil. Tapi ada semisal mungkin saya tapi ada. Kemarin kan berikan contoh. Pendapatan ada 3 juta tapi rumah saya layak. Kemarin kan itu ketemu penilaian BLT itu ada 15 kriteria. Tapi kemarin desa pakai itu hanya 9 kriteria. Termasuk di situ rumah, pendapatan, lalu mungkin di sini dia ada cacat, sakit menahun, itu dia bisa dapat. Kalau saya menunjang oleh anak, itu bisa dapat. Tapi di sini kebijakan. Jadi beta minta supaya katong jelilia ini. Kemarin ada punya contoh jangan sampai sistemnya, kemarin dia dukung beta jadi RW, kemarin dia beta jadi RT. Dan katong pakai sistem itu hilangkan akan. Dan beta minta supaya segala sesuatu yang ada di sini beta mesti harus tahu. Beta sebagai RW, sebagai pengguna hidup, beta harus mesti tahu. Terkontrol, beta monitoring semua. Masing-masing atur ke rumah tangga, tapi beta harus mesti tahu minimal. Beta saya mencampuri tahu ke dalam, tapi beta mesti harus tahu kamu ada beberapa orang, siapa nama. Seperti contoh itu. Begitu punya sampai ke bantuan-bantuan rumah, siapa yang bisa dapat. Kamu urusan rumah tangga, kamu atur. Tapi ingat beta sebagai RW minimal beta harus punya data ada. Nah, itu yang beta bukan kata beta mau ini supaya semua tuh kembali atau masing-masing. Apa gunanya beta ini sebagai jabatan RT untuk monitoring kamu semua RT pusatnya. Itu fungsi dan tugas yang beta punya bawahan dua ini. Bukan kata bikin lalu katong sikut sampai masing-masing mengatur di rumah tangga tapi katong terkontrol. Katong monitoring aja. Kamu ngatur dengan masalah. Beta menunggu karena beta tahu bahwa uang ini bukan uang pribadi, itu uang negara lah, uang rakyat. Dan ini kembali ke rakyat. Dan katong dapat petokan dari sana 25% saja. Itu minimal mungkin sampai satu RT mungkin 5 sampai 6 orang. Kemungkinan beta seperti itu. Analisa beta seperti itu. Kalau lebih juga syukur alhamdulillah. Mungkin kali di bawah itu juga ya tergantung RT yang menilai. Jadi yang berikutnya beta minta satu lagi bahwa kenapa beta minta sampai dana itu harus ada supaya bisa terkontrol di situ mana yang rumah layak, mana yang rumah seng layak untuk pasti ketemu sih. Rumah seng layak itu ya ketemu minimal rumah itu masih rumah dulu, masih semi permanen. Rumah dulu itu harus kategori.
Masalah status tanah kemarin itu beta ada persoalan yang atau masalah status tanah untuk bukan persoalan tapi beta sering bertanya. Status tanah di khusus pengungsi, rumah KTK di pengungsi status tanah tidak ada persoalan, walaupun dia belum ada sertifikat. Beta menjamin itu. Beta bilang beta di RT 3 beta menjamin. Tapi di RT lain beta tidak tahu, tapi rumah di KTK beta mewakili semua RT 3 saya ada sengketa tanah. Kalau rumah pengungsi, walaupun dia belum ada sertifikat, tapi karena dia nggak uang. Karena sekarang dulu pemerintah janji bahwa sertifikat semua masuk, listrik masuk, itu. Tapi nyatanya kan ketemu urusan masing-masing. Ketemu urus masing-masing. Ya, siapa ada uang, silakan urus kalau saya. Tapi ketemu harus menjamin bahwa satu sana saya nggak persoalan. Walaupun dia belum ada sertifikat. Kalau kamu rasa bagaimana, mari datang ke kita menjamin. Kita menjamin. Asal jangan di luar daripada contoh upang punya RT upang ini kan menyangkut sampai di jalan. Itu kita sendal. Atau sama sendal. Itu mesti masing-masing pribadi. Tapi kalau masa sengketa tanah di dalam sini, karena memang persyaratan untuk mendapat layaknya rumah, itu persyaratan mesti harus sertifikat. Ada 3 persyaratan. Yang kemarin PUPR dari dinas PUPR itu sertifikat, pegawai negeri tidak boleh dapat, TNI Polri juga itu, dan orang kontrak yang boleh kontrak, yang bisa kalau itu orang kontrak yang bisa dapat, walaupun rumah itu layak. Itu penjelasan. Sampai kemarin waktu jubir sendapa itu sampai tamara para wapia. Beta bilang kenapa waktu itu sendakan para beta? Karena sosialisasi saya ada sebut itu. Orang bujang saya ada, yang punya dia punya kakak. Bujang punya kakak. Sampai bilang bujang tidak punya kakak, bukan kakak itu kan orang sebagai keluarga bukan. Beta bilang kenapa saya kalau berbeda? Ibu Nadia bicara begitu. Sosialisasi sebut apa? Beta sendiri bertanya. Ada beta ada catatan tertentu yang kamu sosialisasi beta catat. Saya ada bahas itu, masalahnya kakak saja dengan apa? Dengan sertifikat. Saya ada kan beta menjamin bahwa itu bisa karena sengketaannya tidak ada. Beta bilang kenapa saya balik ke beta argumenin dia. Itu ya hal-hal itu tuh beta minta supaya kalau macam ada diutuskan RT utusan, toh jangan pengambil kebijakan dulu koordinasi dengan RT. Ini yang beta pernah alami. Jangan langsung kita bilang saya bisa dapat, jangan. Mulai situ itu koordinasi dengan RT. Kalau RT percayakan stafnya untuk berjalan untuk mendampingi. Tapi kalau bisa pada saat mau kasih masuk semua yang layak. Jangan ada sistem-sistem beta mau tuh kemarin itu beta bilang beta buka lembaran bahwa yang lalu bila berlalu. Beta tetap mendukung apa yang RT kerjakan, yang positif beta mendukung, yang negatif ketemu timbang-timbang atau memang ketemu batalkan. Yang bisa mungkin kali bisa ini walaupun ketemu. Jadi ketua. Di sini pun yang selalu nih beta beban. Beta paling beban untuk poin yang berikut ini beta paling beban masalah kepala air. Masalah kepala air nih ketemu mulai 2 tahun yang lalu itu beta nih paling malu antara RW di Batu KGP dengan Bapak Imam. Sampai sekarang saya nggak ada berita karena beta juga turun dari RT, tapi beta koordinasi terus dengan RT RW yang ada berjual pisang di bawah itu, RW air tenggelam. Itu selalu untuk kebuan karena mohon maaf, antum bilang beta nih siap yang sampaikan Pak Beta tuh Bapak Madi. Beta tahu antum tentu habis bicara langsung beta langsung kan tuan. Karena di sana tuh di kepala air tuh setiap tahun 2 adat ketemu bikin. 2 adat. Buat 1 tahun itu 2 kali. Ini dong seberapa kali ketemu saya dilibatkan. Padahal ketemu kebutuhan tuh di atas. Masyarakat pada umumnya ketemu kebutuhan tuh di atas. Ingat beta ini selalu memang ini selalu bahwa air ini segala penting untuk hidup manusia. Katong ada butuhkan dong di atas 2 kali. Dan itu pada saat air kabur kenapa? Setiap ujung air kabur kenapa? Ada 2 lubang yang katong harus lindungi. Itu dia tembus mata air. Itu katong pilih dari Bapak Imam. Dan syukur dan belakang baru Yani pilih dia. Katong berencana itu katong pilih dia supaya air itu dari kampung apa di atas? Selain dari Batu KGP? Karang-karang.
Dari karang-karang dia turun, dia masuk di lubang itu, turun-turun akan setiap hujan dia turun itu, dia bikin kabur kepala air. Dan beta disyukur sulia, katong bisa dinubi dan pasangan batu. Sampai sekarang sudah 2 tahun mau masuk tahun ketiga nih, dan ada yang dipisahkan ketemu malu di Bapak Imam. Itu langsung Bapak Imam langsung disyukuri, beta langsung bicara. Tapi saya nggak ada ini ke masyarakat supaya, tapi yang jelas pasti kalau ketemu mau kerjakan itu nanti ketemu buka lembaran baru dan ketemu bicarakan apa supaya hal ini bisa clear. Karena ketemu kebutuhan nyata. Yang paling antus yang terlalu bicara terlalu ini terbeda juga rasa enak menerima akan bahwa setiap tahun ketemu pikir sampai untuk bilang jam mas ini nih 1/2 gram saja mas potong-potong saja. Malahan hari itu beta orang tuh respon ayam 2 ekor dan tambah dia ada siripinan dan segala macam ayam 2 ekor ayam putih langsung beta respon beta ya itu sama ayam itu. Lalu beta bilang bapak beta teleponan bapak RW sana bapak beta nih sudah dapat ayam 1 tinggal tambah 1 lagi dan ketemu ada cari hal-hal yang lain. Anta bilang bapak RT belum ketemu belum bikin nanti bulan Maret sampai sebulan tahun nih saya nggak ada di ketemu ini akan untuk saya telepon beta lagi karena beta ketemu aja sudah saya bilang ini bagaimana supaya nanti hari ini ketemu saya perhatikan akan lain karena ketemu kalau air sangat penting jadi ketemu harus mesti perhatikan akan. Yang berikutnya ini juga menyangkut dengan air ini kan juga ada penjaga air yang ketemu harus komitmen juga bagaimana caranya ini sebentar lagi ada masukan yang sangat menunjang untuk bagaimana untuk orang punya orang jaga air ini karena posisi Naur ini kan sampai sekarang ada bisikan buat beta tuh bagaimana kalau dia upah harga naik. Kita bilang kalau upah harganya wajar-wajar saja, tapi atau mesti berebut sama masyarakat, terutama RT RW dan dia punya stafnya dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya supaya kita bikin sepakat sebelum kita merapat dengan masyarakat lainnya. Di sini juga kita memang singgung masalah harga air ini juga, kita pikir akan bersama, tapi mungkin menggali jam-jam air ini berjalan ini akan bagaimana? Akan kadang-kadang orang mengeluh, orang saya dapat air atau mau bayar harga naik, lalu akan bagaimana pelayanan kepada ketua masyarakat ini bagaimana untuk mendapat air, walau jamnya akan sumati, satu berjalan sedikit akan sumati, ini ada keluhan. Apakah ini kita kembali ke RT dengan dia stafnya dengan juga dengan ketemu yang ada di sini bahwa kita pikirkan akan bagaimana supaya Naur tuh mungkin punya pelayanan untuk ketemu masyarakat nih baik-baik supaya jangan ada keluhan. Ya mungkin dari beta untuk sementara itu dulu. Jadi mungkin mengkali ada mau tambahan dari beta punya staf RW, silakan. Kalau memang kalau yang ada juga ketemu coba ada ketemu di sharing-sharing untuk orang punya apa yang tadi mungkin beta bicarakan pada beberapa poin itu mungkin ketemu bisa ada masukan-masukan yang selalu yang positif supaya hal ini bisa jalan. Mungkin sementara beta itu kalau ada masukan yang bisa jawab beta bisa jawab, kalau saya bisa mungkin kita teman-teman rekan mungkin beta bisa jawab karena katong semua punya kemampuan terbatas. Katong yang akui katong punya kepintaran, nyatanya katong punya kelemahan yang lebih besar daripada katong punya kepintaran. Ada masyarakat yang tadi betul masyarakat ada yang lebih tinggal dari katong, tapi katong dipercayakan secara demokrasi, dipilih secara demokrasi. Itulah masyarakat percaya bahwa orang ini bisa, tapi bisa itu bukan dalam arti apa, bisa tuh harus ketemu berkoordinasi banyak supaya ketemu bisa dapat ilmu yang dapat yang orang pintar yang ada dalam ketemu wilayah atau orang yang mampu dalam ketemu wilayah kerja itu masih bisa tambah-tambah ketemu kemampuan yang selama ini betul-betul tahu ketemu tahu. Mungkin sebentar beta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ya, Bapak Sekretaris. Waalaikumsalam. Kita tambah sedikit menyangkut Bapak Ibu pembicaraan dari awal sampai terakhir bahwa ketemu punya pemerintah yang ada di sini. Jadi bagi Bapak PRT, beta tolong bikin ingat sekali lagi jabatan Bapak PRT dengan stafnya itu harus Bapak harus fungsikan akan
Kita bikin sekali lagi supaya ketemu semua dari awal ketemu rakun ini rungkul bersama supaya ke depannya seperti begitu. Ada dua hal yang kita mau sampaikan ini. Yang kedua sebenarnya kita belum bisa membicarakan ini karena ketemu Bapak Haji belum hadir. Sebenarnya kita bisa membicarakan. Cuma karena ada dari ini macam ini, oh yang kita harus membicarakan. Jadi begini Bapak, ketemu masing-masing ini maupun pemerintah dan agama itu ketemu tahu bertumpu tupoksi sendiri-sendiri lah. Jangan mencampuri sampai ke dalam, contohnya dari agama yang ketemu mencampuri ke pemerintah. Wajar kalau pemerintah bisa campur ke agama, bagaimana waktu bisa begitu supaya jangan ketemu yang hal yang ketemu kemarin ada salah persepsi, sembolnya ketemu menunjukkan itu ada supaya ketemu sama-sama biar kampung ini ke depan masuk orang umum saya bisa ketemu saya bisa di sini. Karena itu sudah dari awal ketemu satu curiga satu, makanya saya nggak ada kejelasan Pak Ketua. Jadi beta nanti Bapak Anu tolong sampaikan supaya ke depan itu lagi jangan ketemu campur-campur lah. Terus berikut lagi ketujuh sampai sekarang ketemu belum tahu ketemu nanti staf lingkungan ketemu belum tahu Bapak Anu. Jadi insya Allah ketemu rapat berikut waktu itu ketemu panggil Bapak Haji supaya ketemu minta untuk jelaskan Pak Ketua siapa-siapa yang dulu di tempat itu supaya ketemu tahu, masyarakat tahu. Yang beta sampaikan sementara begitu Bapak Ibu yang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu mengurangi rasa hormat, perkenalkan nama saya Fari. Saya dari Bapak, saya bendahara RW 003. Sebelumnya gini Ibu, mohon izin kita yang pertama saran dari saya satukan rasa membuang ego, itu yang pertama. Kita akan satukan persepsi. Saya yakin semua di sini baik untuk kemajuan kampung, negeri. Ayo kita sama-sama maju dan tolong jangan lupa hierarki. Hierarki itu apa? Jangan lupa struktural. Dari warga RT itu warganya siapa sih? Masyarakat. Masyarakat siapa pemimpinnya? RT. RT itu warganya ke siapa sih? Ya RW. RW siapa warganya? Ya RT. Jadi hierarki itu yang kita mainkan, jangan lewat ke atas dulu. Jadi kalau memang RT bisa menyelesaikan masalah, selesaikan dulu. Tapi kalau jika memang tidak bisa, tarikan ke RW. Jadi struktural itu bermain. Nanti dari RW arahannya apa? Mungkin mau dari Katipnas atau apa, Babinsa. Ayo kita mainkan sama-sama. Dan juga mohon izin sebelumnya, mungkin saya tulis nomor masing-masing di sini, kita bikin grup. Jadi ada informasi, ada apa, ada dari desa, kita langsung forward. Jadi semua RT tahu tanpa ada kekurangan informasi atas satupun. Dan untuk masalah penjelasannya lainnya, mungkin sih ya juga izin Bapak RW. Saya pengen juga kita tuh di setiap RT ada mading. Alasan mading itu apa sih? Jadi ada informasi dari desa, peraturan desa, ataupun dari RT, dari RW yang sudah kondusif, kita pampang. Contoh misalkan dari tamu sarapos 1 kali 24 jam, ada surat domisili itu apa, itu harus jelas sih sebenarnya sih. Dan itu jangan lupa pendataan kurang lebih 3 bulan kan apa ya? Pendataan baru. Pokoknya ada Desember ini harus mesti ada datanya. Karena sistemnya memang 3 bulan, tapi kalau lebih cepat lebih bagus. Jadi seperti 3 bulan dan kurang lebih seperti itu aja saran dari saya. Nanti saya tulis nomor masing-masing dan mohon kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ya, terima kasih dari sekretaris RW dan bendahara RW yang memasukkan untuk menambah beta penjelasan meninggal boleh tersalut. Mungkin di sini juga beta jelaskan sedikit lagi masalah. Memang di sini nih beta mengundang selain dari staf RT yang walaupun undangan itu ada yang dapat lisan maupun tertulis, tapi itu beta undang. Beta undang itu staf RT dengan stafnya, dengan RW-nya,
stafnya, lalu di situ ada pemudanya beta undang, remaja masjid beta undang, yayasan beta undang, dan penghulu beta undang. Di sini kan yang sekarang ini kan yang beta mau bicarakan memang Amir mewakili yang tua ya. Mewakili atau Amir sebagai apa yang Beta di sini? mewakili sebagai remaja masjid. Karena beta salah satu Remaja, remaja. Iya, Remas. Jadi memang di sini juga kita mau meluruskan persoalan-persoalan yang memang bukan persoalan sih, artinya belum lengkap dalam struktur organisasi. Jadi di sini kan staf RT dengan staf RW dengan stafnya sudah struktural, sudah tersusun dengan rapi. Yaitu apa yang ada di beta sini di muka ini itu kita punya staf RT yang sudah tersusun. RT punya demikian. Remaja masjid punya kan sudah lengkap sisi-sisinya dan ketua remaja masjid strukturalnya lengkap. Yang di sini ada kekurangan, yayasan punya lengkap, badan hukum malahan. Dan di sini ada kekurangan yaitu pemuda dengan penghulu. Yang tadi beta buka beta punya cara pemikiran yang tadi pertama awalnya itu masing-masing mengurus di rumah tangga minimal kita harus sama. Jadi di sini yang mungkin kali Amir juga bisa mewakili, mungkin remaja masjid ini kan beta sampaikan juga pada Iban, tapi Iban kemarin sampai Amir yang mewakili saja karena Amir juga mantan, tapi dorang kasih hari Amir juga mantan, jadi dia mewakili remaja masjid saja. Tapi di sini kan yang beta kalau mau luruskan ini nih dua yang belum ada di dalam RW 02 ini, 03 ini, yaitu penghulu sama pemudanya. Mungkin pemuda beta ambil pertama nih kan pemuda, karena pemuda ini kan beta kemarin sudah 1 minggu Bapak Ono ya, beta sudah koordinasi dengan Bapak Ono. Kebetulan ada juga yayasan, Bapak yayasan, ketua yayasan ada di situ lagi, untuk lewat dan kita panggil lagi lah, kita berbentuk rencana untuk ketemu habis pelantikan untuk program ini yang sekarang kita lakukan awalnya itu. Jadi beta bicara Bapak Ono pertama ini, Bapak Ono bilang memang Antoni masalah atau semua masalah hidup nih diutamakan untuk kebutuhan keluarga. Jadi Anto posisinya memang sementara Anto tuh mau mencari agak keluar jauh untuk mencari hidup, tapi Anto sudah melepas. Anto mau lepas untuk memilih kembali. Memang kemarin-kemarin tuh Waalaikumsalam Tuhan. Mohon maaf kemarin tuh mungkin kali beta ada angka sedikit supaya akan bisa clear, akan bisa terjawab bahwa beta tetap bertahan pada saat dorang ini belum dikukuhkan atau mengesahkan dorang ini 3 tahun kemarin sebelum selesai pemilihan dari ruang pertemuan ini. Lah Ono terpilih, lalu yang keduanya Wan, yang ketiganya Halim, keempatnya Bakri, dan kelimanya Hamzah. Itu 5 calon dari 5 RT. Itu dong sebagai staf inti. Tapi nyatanya struktur ke bawah itu, seksi-seksi itu akan sengaja. Kemungkinan akan seperti itu. Jadi walaupun akan fungsi lengkap, tapi saya ada orang yang kukuhkan dorang bilang dok masa jabatan sudah habis, karena memang dok masa jabatan sama dengan remaja masjid 3 tahun. Katong 5 tahun sebagai RT RW, dorang ini 3 tahun sama dengan remaja masjid. Tapi tidak pernah orang kukuhkan dorang atau menyesatkan dorang. Jadi malahan ada gejolak-gejolak sedikit di dalam pemuda. Beta bilang saya usah hiraukan. Kamu orang harus lapor kepada KMPI kota. Di situlah kamu pun perlindungan untuk tokat estafet ke sana. Supaya kamu terdaftar sebagai pemuda resmi, definitif. Tapi nyatanya kan saya ada yang jalan selama Bapak Ono ini mencari hidup di Jawa sana. Jadi beta malahan bilang pada Bapak Ono terakhir pada saat itu kata rapat untuk menyongsong hari Idul Adha. Itu untuk kita bilang Bapak Ono rapat kalau memang mau cari hidup silakan ada kamu pun staf-stafnya yang bisa fungsikan kamu untuk jalankan sementara selama kamu cari hidup. Tapi nyatanya akan seperti begitu. Jadi kembali kita buka lembar-lembar untuk ketemu pemilihan. Mungkin kalau belum setuju sebentar ini kalau ada setuju 1-2 hari ini kalau Ono resmi ketemu bikin pemilihan kembali. Kalau memang itu bicara berbeda memang pilih saja, tapi bisa begitu. Harus minimal Bapak Ono mau pilih kembali, Bapak Ono panggil staf yang kemarin berembuk bahwa beta ini yang maju lagi mau lapat jabatan, kamu berembuk kembali ke dalam. Itu mesti Bapak Ono mesti lakukan itu. Saya bisa sampaikan per beta, beta 3, saya bisa interpretasi karena beta mempertahukan bahwa masing-masing atau dia rumah tangga cuma beta monitor kan beta harus tahu.
apakah struktural sudah lengkap atau sampai di mana, begitu punya penghulu, begitu punya yang lain-lain yang ada di sini. Memang bukan kata beta ini mampu dari segala-galanya, kalau kita membantu koordinasi inilah satu beban yang berat, kita bisa akan bisa pikul akan bersama. Kalau kita orang pikulkan sendiri berarti kita orang sendiri nggak akan mampu. Seperti itu yang lalu yang beta maunya itu coba mengkali ambil memang beta udah aku juga terus yang maju coba nanti koordinasi koordinasi karena beta tahu bahwa yayasan itu badan hukum ada. Walaupun nanti pada ketentu pernah ada tukar pikiran kenapa akan sejalan itu nanti yayasan rapat, yayasan musyawarahkan dan dia punya pengurus-pengurusnya dalam yayasan itu. Dan RT silakan untuk membahas juga, RT RW silakan untuk membahas juga untuk menjalankan yayasan itu seperti difungsikan lebih baik. Karena beta tahu, mohon maaf, yang beta tadi bilang Pak Amir ingat Al-Fatah itu sebagai acuan kepada umat Islam yang ada di Maluku. Atau pakai acuan itu. Nah, kalau seandainya kalau macam umpamanya ada yayasan badan hukum, katong fungsikan akan baik-baik, itu badan hukum itu kuat, sangat kuat itu. Katong bikin kegiatan harus badan hukum. Badan hukum yang membuktikan bahwa katong bikin kegiatan, kenapa akan sejalan itu nanti internal orang ke dalam. Walaupun beta juga tahu, beta juga sebagai pengurus dalam yayasan, tapi itu nanti ketua yayasan yang penghak dengan pembina. Nah, jadi beta minta supaya di dalam beta kasih pandangan saya kepada struktur organisasi di penghulu itu beta minta supaya tapi berembuk lagi yang beta minta tuh hanya yang dalam struktur organisasi itu hanya imam, hatib, moding, dan marbot saja. Kalau umpamanya ada bendahara-bendahara itu semua bergabung di yayasan. Tapi itu nanti kembali ke masing-masing rumah tangga yang mengatur. Tapi beta hanya sarankan begitu supaya yayasan difungsikan. Karena katong ini juga termasuk pengurus yayasan, kenapa kan semua itu? Nah, kamu tahu saja bahwa ini kita tahu karena beta badan pengurus juga termasuk di situ. Karena saldonya itu sampai 10 juta. Kenapa kan sampai itu nanti membahas masalah itu? Itu hanya sederhananya akan sejalan karena apa? Ada sebab apa akan sejalan? Kalau kata manusia sejalan berarti ada sakit, kaki ke apa? Tapi yayasan sejalan mungkin ada apa di dalam itu? Ada bikin kendala apa di dalam itu? Jadi mungkin berkali internal atau sampai untuk kasih keluar itu nanti karena akan sejalan itu juga mahal. Jadi itu saja dari beta sementara. Jadi mungkin beta kasih kesempatan untuk masukan yang ketemu bisa jawab. Kalau ada mungkin modalnya ketemu bisa bagaimana ketemu bisa berembuk. Kalau ada yang lain bisa menjawab silakan ketemu. Ini kan ketemu untuk kebaikan ketemu punya kampung kita ini lebih baik. KTKT RW 03 RW 03. Siap, mungkin tadi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak RT 5 silakan. Ya, jadi yang pertama ini kan kita musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Ini strukturnya saya harus berkata dulu. Yang pertama itu ketika ada rapat begini harus jelas mana moderator, mana pembicara. Tadi saya lihat bahwa mari bicara, Bapak jawab saja, dan Bapak jawab di muka. Jadi saya ada moderator. Jadi insya Allah ke depannya harus ada moderator. Siap. Untuk siapa dia punya fungsinya. Misalnya pertanyaan untuk yang kelima, Anda menjawab begitu. Atau untuk Bapak RW Anda menjawab begitu. Ya itu cuma sharing saja. Yang poin pertama yang saya ingin sini, yang dari awal Bapak bicara, Bapak bicara, bicara itu semua sudah jelas ya. Itu semua sudah bagus. Karena kemarin komite mungkin pengurus ini semua sudah pada tahu, cuma ada beberapa orang yang belum tahu. Tapi yang perlu diketahui bahwa kemarin itu di desa itu ada yang namanya pembentukan RPJM, yaitu Bapak sini dari perwakilan dari sini, Bapak sini, Adi Latomuri sama Mama Yati. Dan itu programnya sudah rampung, kemarin baru susahkan, pengusulan. Nah sekarang bentuk lagi tim 9 yaitu RPD, saya itu kerja pembangunan desa. Yang perwakilan dari sini karena kemarin saya ada orang, cuma beta Makila, Mabaya dan Bapak yang ada satu lain. Lalu karena parampun setelah banyak, no angka kedua yang laki-laki mewakili dari KTP ini. Nah itu. Jadi ini tim 9 ini dia punya fungsi sebenarnya bicara masalah yang tadi itu nanti. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini dulu tim 9 dia mau bekerja 2 minggu saja. Program apa yang harus potong susun di KTKT ini masuk pada kedua kamar lalu untuk usulan ke sana. Nah itu yang pertama. Jadi kita pikir setelah ini tiap RT
harus bikin rapat. Dia punya apa, dia usulkan nanti ketika tim 9 ini undang ke sana. Nah, jadi begitu itu yang pertama untuk program 2 minggu ke depan ini. Jadi ini program ini harus dia sahkan itu pada tanggal 30 Desember. Kalau lewat dari 30 Desember berarti sudah kena denda, desa kena denda. Jadi insya Allah besok hari Senin ini ketemu kerja 2 minggu. Kita yang bapak yang dari desa dari tinggal. Nah 2 minggu itu menyusun program. Nah itu yang pertama. Dan nanti setelah ini bapak bicara lagi. Terus yang kedua masalah penghulu, remas, yayasan. Kalau remas kita pikir ya biasa, ketemu saling koordinasi itu biasa. Tapi kalau masalah penghulu, masalah yayasan ini, beta pikir bahwa untuk pemerintahan ini kalau bisa ya, kalau bisa terjadi tidak apa. Kalau bisa tentu sedikit merendahkan. Misalnya Bapak RT dan kelima RT dan Bapak RW ini jangan libatkan staf dulu. Kelima RT dan 1 RW ini silaturahim biasa dulu. Karena bagaimanapun beliau-beliau ini adalah orang tua kita, orang tua yang ada di kampung ini. Bapak Haji Salim kebebasan orang tua, Bapak Haji Milu punya orang tua. Walaupun itu silaturahmi ke rumah atau bagaimana ketemu suara langsung, atau kalau beta saya bicara Bapak Haji atau Bapak Haji Milu atau Bapak Haji, ketemu 7 orang ini rapat di mana dulu. Kalau beta pikir kalau dengan undangan model-model begini, ya namanya orang tua juga kan mempunyai kesehatan, mempunyai ini. Jadi beta pikir kalau bisa ketemu merendah sedikit untuk kasih ini saja begitu. Jadi masalah penghulu itu beta pikir nanti baru itu diserahkan lah. So, karena di bawah ini penghulu dan penghulu ini tetap dia sejalan, tidak tahu kenapa. Nah, jadi untuk masalah itu kita pikir nanti bukan berarti tahun 2 tahun 3 tahun ke depan, nanti besok. Tapi yang memerlukan pertimbangan itu betul program desa dulu. Betul mau bicara begini, tapi kalau saya nggak desa betul mau bikin apa? Misalnya tadi abang bilang harus ada mading. RT punya gaji apa? Mau bikin mading dari uang mana? Nah, jadi itu harus ini kesempatan untuk besok khusus program ini. Ya, terus lagi masalah ya pemuda, program pemuda itu kan nanti setelah ini proses pembentukan, makanya kenapa dia dilantik atau dia dari mana? Makanya kita pemuda ini harus tahu dulu dia mau masuk di struktur mana. Apabila dia masuk di struktur pengurus RW, makanya kemarin kan kita sudah usul pemuda ini masuk di struktur RW supaya kepala pemuda itu dia kasih masuk dia punya struktur keamanan RW begitulah, supaya dia punya data masuk ke sana BPJS itu. Nah terus untuk yang tadi saya bilang program 2023 untuk dana desa itu rumah miskin itu cuma 10%. Yang kita catat kemarin waktu bintang itu 10, kalau tidak salah itu 10 juta dan nanti besok hari itu kita beberapa waktu bicara di sana ya, satu rumah itu 10 juta. Lalu itu dia tetap program itu ada tahun 2023 itu ada, jadi itu hak untuk masing-masing RT dia kasih masuk 2023 dan itu nanti kasih masuk besok nih hari Senin ini. Jadi RT ini sebenarnya harus data, nanti beta yang bapak terima data. Terus untuk BPJS ini bukan dari dinas sosial, BPJS ini dari desa dan kota Madya, dari kota itu. BPJS ini yang kemarin itu cuma dia tercover itu ada 3. Yang pertama itu BPJS ketenagakerjaan itu jaminan hari tua, kecelakaan kerja sama kematian. Tapi yang betul tanya di sana jaminan hari tua ini belum tercover. Yang ketemu ada apa besok kartu BPJS ini cuma kecelakaan kerja itu meninggal. Nah itu baru tapi saya tahu nanti besok baru betul tanya lanjut. Nah itu dia punya dana itu ada. Terus BLT di 2023 ini juga masih bisa diusulkan, tapi cuma 25%. Nah, tapi cuma 25%. Jadi 25% itu nanti dibagi berapa RT yang ada di Bulut ini, dibagi 3 RW ini, tiap-tiap RW dapat jatah berapa. Jadi kalau bisa data. Terus lagi masalah ya ini soal PKH ini penting Bapak. Kalau bisa yang kemarin betul dapat orang-orang PKH itu kebanyakan orang mampu.
ada, dan AMPI juga bilang itu orang mampu. Dari saat ini sebenarnya dari mana? PKH ini kita koordinasi dan bilang ada di atas itu 2 orang itu pendamping PKH, Lestari dan Nana, kebetulan Lestari sini. Kita sudah bilang untuk mendata ulang. Tapi dia bilang dulu boleh. Kalau sekarang pendamping ini dia cuma terima data massa, data mentah dia kelola lagi. Jadi dia terima data dari pusat, tahu ambil data dari mana, langsung dia pendampingan. Dia masuk ke rumah tanya, kata pas kasih. Nah, lalu kita bilang, lalu kira-kira kita mau usulkan baru kesana bagaimana, caranya bagaimana? Dia bilang, caranya usulnya ke desa yang usul ke dinas sosial kota. Tapi kita usul begini Bapak, kalau bisa dalam waktu dekat, otong 5 RT dan 1 RW ini, atau silaturahmi, atau pergi ke kantor sosial. Bisa. Otong tanya bagaimana cara pengusulan PKH baru atau bantuan dari dinas sosial itu. Karena bantuan ini kan ada 2, dari Kementerian Desa dan Kementerian Sosial. Kalau Kementerian Desa ini kan dilibatkan melalui dana desa. Terus kalau Kementerian Sosial ini kan bisa pusat dia itu selagi dia punya data tidak dihapus dia akan dapat terus. Kalau Kementerian Sosial kayak PKH itu kan selagi anak masuk sekolah dia dapat terus. Nah, yang ketiga ini masalah proyek itu apa yang kita bahas karena cerita itu nanti kalau bisa ketemu